Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini kita akan membahas tentang program linier, soal cerita, aplikasi sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, saya mendapatkan soal seperti ini dari salah seorang teman kalian. Oke, kita baca. Sekolah M akan mengadakan karya wisata yang diikuti oleh 240 orang. Panitia karya wisata ingin menyewa dua jenis bus. Bus B dapat menampung 30 orang dengan harga 3 juta, sedangkan bus P dapat menampung 40 orang dengan harga 4.500.000. Jika lahan parkir tempat wisata yang dituju hanya dapat memuat 7 unit bus, maka besar pengeluaran minimum untuk menyewa bus yang harus dikeluarkan panitia adalah. Ya, pertama kita misalkan X adalah jumlah bus P. Jumlah bus B. Sedangkan Y sama dengan jumlah bus P. Nah, sekarang kita kaitkan dengan jumlah orangnya. Jadi, kapasitas bus, total kapasitas bus itu harus lebih dari 240 supaya semua orang bisa tertampung. Nah, kita lihat bus B itu kapasitasnya 31 bus. Nah, jadi yang pertama 30 untuk satu bus dikali dengan banyaknya bus. X ditambah untuk bus P kapasitasnya daya tampungnya 40 untuk satu bus. Kalau busnya berjumlah P maka kapasitasnya akan menjadi 40 kali Y. Nah, ini harus lebih besar atau sama dengan 240. Jadi kapasitas bus, jumlah tempat duduk di dalam bus harus lebih besar atau sama dengan jumlah orang. Ini kita bagi 10, dapatlah 3X, 4Y lebih besar sama dengan 24. Nah, terus yang kedua, kaitannya dengan lahan parkir hanya memuat 7 unit bus. Artinya X ditambah Y harus lebih besar sama dengan 7 gitu ya. Hanya dapat memuat 7 unit bus. Hanya dapat memuat, berarti ini harus lebih kecil ya adik-adik ya. Jadi kapasitas bus yang boleh masuk itu maksimum 7 ya, berarti ini tandanya lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan 0, sama dengan 7 ya, bukan lebih besar ya. Jadi jumlah busnya itu harus lebih kecil daripada 7 unit bus, karena dia hanya dapat memuat 7 unit saja. Jadi kalau jumlah busnya 7 boleh, kalau 8 nggak boleh. Kurang dari 7 boleh gitu ya. Nah, terus yang ketiga, X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita buat daerah penyelesaiannya. Ya, nah seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk ini pertama kita misalkan X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0 berarti adik-adik ini 0 ya. Maka untuk mencari Y caranya adalah 24 dibagi 4. Maka Y-nya sama dengan 6. 24 dibagi 4. Sehingga koordinatnya adalah 0,6. Nah, 0,6 adanya kira-kira di sini. Nah, selanjutnya jika Y-nya sama dengan 0, nah ada dibayangkan di sini Y-nya 0, maka X-nya adalah 24 dibagi 3. Jadi X sama dengan 8. Maka koordinatnya adalah 8,0. Nah, kira-kira di sini 8,0. Nah, lalu kita tarik. Ya, oke. Ya, di manakah daerah penyelesaiannya? Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, adik-adik boleh menggunakan titik uji. Misalnya, pilihlah 0,0 sebagai titik uji. Lalu masukkan 3X ditambah
4Y lebih besar sama dengan 24. Coba kita tes dengan 0,0. 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 lebih besar sama dengan 24. Nah, ini 0 lebih besar sama dengan 24. Berarti daerah di bawah garis tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi yang mana? Daerah di atas garis. Ya, jadi HP-nya ada di atas garis. Nah, untuk kali ini saya akan membuat ketentuan HP-nya adalah yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir. Nah, jadi karena HP-nya di atas, jadi saya arsir yang bawah. Yang tidak diarsir itulah HP-nya yang atas ya. Oke. Nah, ini saya hapus. Nah, selanjutnya kita buat garis yang kedua. Ya, garis yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 7. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, ya ini 0 adik-adik, maka Y-nya sama dengan 7. Artinya titiknya adalah 0,7. Nah, kira-kira di sini dia 0,7. Terus kalau Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan, ya Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 7. Sehingga koordinatnya 7,0. Nah, kira-kira di sini. Ya, lalu kita tarik garis. Oke. Nah, selanjutnya kita tes dengan 0,0 sebagai titik uji. 0,0 masukkan ke sini. X tambah Y lebih kecil sama dengan 7. Masukkan ya, 0 ditambah 0. Nah, berarti 0,0 benar. Jadi HP-nya ada di daerah 0,0, daerah di bawah garis. Ya, ingat HP-nya yang tidak diarsir. Berarti yang tidak diarsir ada di bawah garis, di daerah 0,0. Nah, selanjutnya X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, persyaratan yang nomor 3. Ini nomor 3 ya. Nah, X sama dengan 0 adanya di sini ada di X sama dengan 0. Nah, jadi kalau X lebih besar daripada 0 berarti yang memenuhi adalah yang sebelah kanan. HP-nya daerah penyelesaiannya di sebelah kanan. Maka saya arsir yang sebelah kiri. Nah, selanjutnya Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu X. Y-nya lebih daripada 0, maka daerah penyelesaiannya ada di atas garis Y sama dengan 0. Ya, oke. Maka himpunan penyelesaian dari keseluruhannya adalah yang ini adik-adik. Ini ya, HP. Nah, selanjutnya kita mencari pojok-pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Daerah pojoknya ada 3, 0,7, 0,6, dan ini kita belum tahu. Nah, kita cari dengan menggunakan eliminasi substitusi. Ya, kita substitusi ayo. Yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Dan yang ini ya, 1 dan 2 kita eliminasi substitusi. Nah, selanjutnya ini saya kalikan dengan berapa ini kali 1, ini kali 3. Maka dapatlah 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Kali 3, iya. Ini kali 3, 3Y kali 3 dapat 21. Ya, kurangi maka dapat Y sama dengan 3. Nah, saya akan masukkan Y sama dengan 3 ke sini. Ke X tambah Y sama dengan 7. Maka X ditambah 3 sama dengan 7. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, jadi koordinatnya di sini adalah 4,3 gitu ya, 4,3. Nah, selanjutnya kita masukkan pojok-pojok HP ke fungsi sasaran. Nah, ini kita belum menentukan fungsi sasaran tadi ya. Nah, fungsi sasaran atau fungsi objektif adalah harga bus. Ini harga busnya 3 juta, berarti 3X. Ya, ini dalam juta. Ditambah ini 4,5 juta, maka 4,5 kali Y. Nah, begitu ya, 4,5 Y. Y adalah banyaknya bus. Bus P ya. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan pojok HP-nya. Pojok HP ke fungsi sasaran atau fungsi objektif, yaitu 3X ditambah 4,5Y.
Ya. Pojok yang pertama adalah 0,6. Kita masukkan 0,6, maka F-nya sama dengan, ya kita masukkan ke sini adik-adik, 3 kali 0 adalah 0. Ya, dah nggak usah kita tulis yang ini, langsung aja hasilnya. Jadi 6 kali 4,5 ya. Jadinya 27 ya, 27 juta tentu saja ya. Nah, terus apa lagi? 0,7. Ya, 0,7. X-nya 0. 3 kali 0, 0. Nah, sedangkan ini 4,5 kali 7 dapat berapa? Ya, 31,5. 31.500.000. Gitu ya. Nah, terus kita masukkan 4,3. Nah, ganti X-nya dengan 4, maka didapat 12. Ya, ganti Y-nya dengan 3. 4,5 kali 3. Dapatlah 13,5. Iya, 13,5. Nah, ini dijumlahkan jadi 25,5. Ya, 25.500.000. Nah, kita bandingkan biaya ini di antara ketiga ini mana yang paling kecil adik-adik? Dia menginginkan pengeluaran minimum. Maka F minimumnya adalah 25.500.000 ya, 25,5 juta. Nah, apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Tulis komentar kalian pada baris yang sudah disediakan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.